Bagian pertama, pendahuluan. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun, di samping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi atau proses persidangan, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi. Nah, apa yang dimaksud dengan cara non-litigasi? Cara non-litigasi tersebut merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia sendiri, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU AAPS. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih itu arbitrase. Nah, arbitrase adalah perjanjian pendata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter. Nah, yang ditujukan secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak menyatakan akan menanti keputusan yang diambil oleh arbiter. Penyelesaian ini menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Nah, putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke panitia pengadilan negeri. Setelah didaftarkan ke pengadilan negeri, akan diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Ada dua contoh mengenai arbitrase ini. Contoh yang pertama itu sengketa Kemenhan Republik Indonesia dengan Avanti Communication LCD. Sengketa yang terjadi pada tahun 2018 ini diselesaikan melalui cara arbitrase dengan melibatkan lembaga London Court of International Arbitration atau biasa disingkat dengan LCIA. LCIA memenangkan Avanti melawan Kemenhan Republik Indonesia atas kasus pembayaran sewa satelit Artemis Avanti. Pemerintahan Indonesia, dalam hal ini Kemenhan Republik Indonesia, diwajibkan membayar kerugian sebesar 20 US dollar. Nah, contoh yang kedua adalah sengketa Bank Senturi menggugat pemerintah Indonesia. Sengketa yang muncul pada tahun 2014 ini disebabkan juga oleh salah satu pemegang saham Bank Senturi, Hesham Al-Warraq, yang menggugat pemerintah Indonesia. Nah, kasus ini diselesaikan melalui ICID Singapura dan dimenangkan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai arbitrase. Ya, baik. Selanjutnya adalah mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang di luar pengendalian melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk
mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah konsoliasi, yang dimana penyelesaian melalui konsoliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi konsoliasi sebagai penengah yang disebut konsoliator, dengan mempertemukan atau memberikan fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, karena mengikut dengan budaya Indonesia yang dimana budayanya adalah budaya kekeluargaan. Konsoliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga, yaitu konsoliator. Namun untuk konsoliasi bersifat formal daripada mediasi. Konsoliator dapat memberikan pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Penyelesaian melalui konsoliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang. Sebagai penengah disebut konsoliator yang memberikan fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsoliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Sekian dari saya. Itu tadi materi yang kelompok kami bawakan. Kesimpulan dari materi kami, arbitrase adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau biasa disebut arbiter, di mana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau disebut mediator. Namun, mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Yang memutuskan bagaimana cara penyelesaian sengketa tetaplah pihak-pihak yang bersengketa. Lalu, meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau konsiliator, konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan. Namun, pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Jadi, keputusan akhirnya tetap berada di tangan pihak yang bersengketa. Itu saja pembawaan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.